Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat bertemu kembali di April Arfan Channel. Baik, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pertemuan kita di materi terakhir pada bab dinamika kependudukan Indonesia ini ya, terkait dengan tema bonus demografi dan permasalahan kependudukan di Indonesia. Baik, silakan disimak materi berikut ini, semoga bisa dimengerti. Selamat menyaksikan. Yang pertama, pengertian bonus demografi. Bonus demografi merupakan kondisi di mana angka beban ketergantungan antara penduduk usia produktif dan non produktif mengalami penurunan sehingga mencapai angka di bawah 50%. Artinya setiap usia produktif menanggung sedikit penduduk usia yang tidak produktif. Biasanya ya usia produktifnya itu di atas 50% lah ya, atau yang tidak produktifnya di bawah. Saat ini Indonesia pada tahun 2020 sampai 2030 mengalami bonus demografi di mana jumlah usia produktifnya mencapai hampir 70% lah ya dari total jumlah penduduk Indonesia, sekitar 270-an juta ya. Di mana 70%-nya itu berada pada usia produktif atau usia angkatan kerja, sehingga sangat potensial sekali untuk mendukung kegiatan ekonomi bangsa ya, jika bisa dimanfaatkan dengan baik. Oke, apa saja dampak positif dari adanya bonus demografi? Yang pertama, terbentuknya generasi emas yang siap memikul tanggung jawab bangsa, mengabdi dan berkorban kepada bangsa, dan seterusnya lah ya. Generasi emas ini ya artinya ya angkatan kerja yang banyak ya, sangat mendukung untuk pendapatan negara ya, meningkatkan pendapatan negara. Kemudian meningkatnya laju perekonomian Indonesia berpengaruh terhadap besar terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Akan munculnya modernisasi yang tertata dan lebih baik ya, serta roda ekonomi akan berkembang pesat dan cepat bersaing di dunia internasional ya, jika bonus demografi tersebut ya atau angkatan kerja tadi ya memiliki sumber daya manusia yang berkualitas. Itu syarat utama ya. Apa saja dampak negatifnya? Dengan banyaknya jumlah usia produktif ya, atau angkatan kerja ini, otomatis akan semakin sempitnya lapangan pekerjaan ya. Kemudian pengangguran semakin banyak, kemiskinan semakin menjadi-jadi, timbulnya slum area atau daerah kumuh, kualitas kesehatan menurun, perekonomian yang buruk, sehingga pendidikan rendah yang mengakibatkan kualitas SDM manusia rendah. Ini ya sangat mengerikan sekali ya jika tidak ditangani dengan tepat oleh pemerintah ya. Kemudian faktor penentu keberhasilan pemanfaatan demografi. Bagaimana sih supaya bonus demografi ini menguntungkan ya untuk negara kita ya. Dan ini sangat penting sekali ya, terutama kalian ya selaku siswa yang saat ini sudah masuk kepada usia produktif. Jadi harus paham nih ya bagaimana dampaknya ya, dan akan mengalami ya kondisi seperti ini. Yang pertama, pemerintah harus meningkatkan kualitas pendidikan ya, yang dibantu oleh masyarakat serta si tenaga pendidik maupun peserta pendidikan juga gitu. Peningkatan kualitas pendidikan ya otomatis harus didukung dengan program pendidikan yang baik melalui Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kemudian peningkatan kualitas kesehatan sangat berpengaruh terhadap pendidikan ya, dimana kesehatan yang baik ya akan memudahkan orang untuk mengenyam atau memperoleh pendidikan yang baik juga ya. Kemudian konsistensi dalam penurunan angka fertilitas atau kelahiran ya, dengan program KB tadi salah satunya. Kemudian ketersediaan lapangan pekerjaan, pemerintah membuka lapangan pekerjaan sebesar-besarnya, kemudian menciptakan ya manusia-manusia yang berkualitas sehingga membuat lapangan pekerjaan sendiri ya. Kemudian pemberian modal ya, dan mempermudah kegiatan atau pembukaan usaha ya. Kemudian meningkatkan tabungan keluarga serta meningkatnya peran perempuan ya dalam dunia pekerjaan. Ini sangat penting sekali, dimana total dari 70% angkatan kerja itu separohnya juga perempuan. Yang sudah kita ketahui bahwa perempuan ini
eh, mayoritas ya untuk negara kita masih bekerja sebagai ibu rumah tangga ya. Jarang sekali yang bekerja sebagai wanita karir ya, ada yang cuma mungkin tidak sampai separuh lah dari total usia kerja tadi ya. Sehingga jika bisa dimanfaatkan mungkin dengan all shop dan seterusnya ya, berdagang dan seterusnya ya, bisa meningkatkan perekonomian kita ya, dalam membantu pasar dan seterusnya lah ya. Oke, ini beberapa faktor penentu keberhasilan pemanfaatan bonus demografi. Sebenarnya masih banyak faktor lain ya, yang sifatnya secara terintegrasi dengan program pemerintahan lah ya. Oke, bagaimana sih bonus demografi terhadap ekonomi ya? Dimana dengan adanya bonus demografi ya akan menambah penawaran tenaga kerja tadi ya. Kemudian kita harus bisa memanfaatkan peranan perempuan tadi ya, memanfaatkan tabungan ya, memanfaatkan modal manusia ya, dengan menciptakan SDM yang berkualitas tadi melalui pendidikan dan kesehatan ya. Oke. Kemudian berbagai macam bentuknya tadi ya untuk memanfaatkan bonus demografi. Sumber daya manusia yang berkualitas tadi udah ya, menstabilkan iklim investasi dalam negeri ya, dengan menciptakan keamanan dalam negeri. Ini akan membantu orang asing ya, investor asing akan menanamkan modal dalam negara kita ya. Kemudian memberdayakan penduduk lanjut usia sebagai aset negara, bahwa usia-usia yang di atas usia produktif ini, jika mereka masih sehat syaratnya ya, mereka bisa diberdayakan dengan berbagai macam kegiatan ya, seperti yang inilah ya, hal-hal yang ringan yang mampu masih dikerjakan oleh orang tua ya. Kalau di kampung ya masih banyak orang-orang tua kita yang menganyam ya, kemudian beladang ya, dan mereka masih mampu lah ya. Kemudian menyediakan lapangan pekerjaan ya, buka usaha lapangan pekerjaan baik yang secara formal maupun non formal ya. Mewujudkan jaminan sosial ya, saat ini ya, jaminan sosial ini masih lumayan lah ya. Meratakan pelayanan kesehatan ya, salah satunya ada program telemedis misalnya ya, dan lain sebagainya ya. Ini upayanya. Kemudian selain dengan adanya bonus demografi baik dengan dampak positif dan negatifnya ya, kita memiliki permasalahan pendudukan lain di Indonesia ya. Ya sangat berhubungan erat juga dengan bonus demografi, mungkin salah satunya tadi ya. Yang pertama, masalah akibat kelahiran dan kematian bayi ya, dimana kelahiran dan kematian bayi ini masih menjadi permasalahan negara kita ya, karena kualitas kesehatan juga yang masih belum membaik, menyebabkan banyaknya angka kematian bayi ya saat lahir ya, dan tingginya angka kelahiran juga ya, ini sangat pengaruh ya, karena program KB walaupun saat ini udah lumayan membaik ya, dilihat dari angka pertumbuhan penduduk yang menurun ya, hasil dari sensus kemarin dibanding 2010 ya. Kemudian mobilitas penduduk ini terkait dengan pergerakan penduduk, banyaknya pergerakan penduduk yang menuju kota ya, atau melakukan urbanisasi, menyebabkan kota termasuk padat ya. Bisa kita lihat dari ya, ini persebaran penduduk di Indonesia, dimana di Jawa itu hampir mencapai 58% ya dari total penduduk Indonesia itu berada di Pulau Jawa. Kemudian di Kalimantan ya sekitar 6-8% ya. Sumatera lumayan banyak, kemarin datanya 20%. Kemudian Sulawesi juga di atas 5-6% ya. Maluku, Papua dan daerah timur lainnya 2% ya, sorry. Kemudian Bali ya dan Nusa Tenggara ya 3%-an ya. Ini terkait dengan mobilitas penduduk ya, dimana mobilitas penduduk ini ya sangat pengaruh terhadap pemerataan pembangunan ya. Kita lihat di kota seperti Jawa pembangunan sangat efektif dan efisien lah ya, karena penduduk di sana itu sangat padat. Jadi pemerintah menekankan pembangunan di sana. Daerah-daerah di Kalimantan seperti kita
Jadi daerah-daerah kotanya saja yang diperhatikan ya, untuk daerah pedesaannya ya masih belum terjangkau dengan maksimal ya. Kemudian komposisi penduduk terkait dengan laki-laki dan perempuan ini berpengaruh terhadap angkatan kerja juga nanti ya. Kemudian masalah angkatan kerja kita yang sangat banyak, namun lapangan pekerjaan sangat sedikit, serta kepadatan penduduk tadi ya, akibat mobilitas penduduk. Ini harus diselesaikan dengan berbagai macam cara ya. Di antaranya masalah kepadatan penduduk dan mobilitas ini ya bisa melakukan dengan kegiatan program transmigrasi ya. Kemudian angkatan kerja ini meningkatkan SDM ya, ciptakan sumber daya manusia yang berkualitas, yang kreatif, yang bisa menciptakan lapangan kerja sendiri ya. Terkait komposisi penduduk ya, dengan meningkatkan kualitas pendidikan ya, maka tidak menutup kemungkinan bahwa wanita ini juga bisa berkarir ya, dengan berbagai macam sektor pekerjaannya, baik dari rumah maupun di luar rumah. Terkait dengan akibat kelahiran bayi ya, peningkatan kualitas kesehatan juga sangat penting, dimana kualitas kesehatan ini ya sangat berperan penting ya, terhadap kualitas bayi yang dihasilkan juga. Oke, ini beberapa permasalahan dinamika kependudukan di Indonesia ya, dan berbagai macam solusi ya, dan sebenarnya banyak lagi solusi yang bisa ditawarkan dari pemerintah ya, maupun lembaga-lembaga tertentu yang terkonsentrasi membenahi masalah kependudukan di Indonesia ya. Oke, kemarin ada salah satu pertanyaan yang saya berikan ya, tentang mengapa Indonesia mengalami fenomena bonus demografi ya. Apa saja yang mempengaruhinya ya? Kondisi ini ya dipengaruhi oleh banyaknya tingkat kelahiran penduduk ya. Jadi tingginya angka kelahiran penduduk sehingga muncullah generasi emas tadi ya, yaitu usia produktif yang berbarengan ya. Namun perlu kita ketahui di atas 2030 nanti ya, Indonesia akan mengalami masa di mana jumlah penduduk usia non produktif di atas 64 tahun itu mencapai 13% ya. Saat ini 7%, nanti 2030 mencapai 13% ya. Ini sangat pengaruh juga ya terhadap kependudukan di Indonesia. Oke, demikianlah materi yang saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat ya. Terus channel kita ya. Terima kasih, saya Priyadi. Salam geografi. Assalamualaikum.